balikin yang sama gitu kan. Nitip 100 juta balikin 100 juta prinsipnya. Tapi kalau seandainya yang menerima titipan karena dia putarkan dalam bisnis dan dapat keuntungan, dia boleh memberikan bagi hasil. Itulah yang dilakukan oleh bank. Ya, kita nitipkan uang di bank gitu kan ya, lalu diputarkan sama bank ya, dan dia ada hasil, dia kasih sedikit lah kepada kita. Nah, itu dibolehkan dengan syarat diputarkan dalam bisnis yang halal. Kalau diputarkan dalam bisnis yang haram, maka haram juga hasilnya sama ya, haram juga hasilnya. Kalau diputarkan dalam bisnis yang halal, maka halal. Kalau diputarkan dalam bisnis yang haram, maka haram ya. Jadi itu terkait dengan apa, Ustaz gitu kan, kita naruh uang di bank gitu kan, kita dapat bagi hasil gitu kan, boleh asalkan diputarkan dalam bisnis yang halal. Kalau ditaruh di bank syariah, ada pengawas syariahnya. Kalau di bank syariah ada pengawas syariahnya. Semua transaksi yang dilakukan oleh bank harus disetujui dan di-ACC sama pengawas syariah. Ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau bank konvensional nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada pengawas syariahnya, sehingga kita nggak bisa minta pertanggungjawaban, gitu kan? Jadi itu yang membedakan bank syariah dengan yang tidak. Jadi kalau barang titipan diputarkan, lalu dapat keuntungan, yang menerima titipan boleh memberikan bagi hasil kepada yang nitipkan barang ya, selama dia putarkan dengan izin orang yang menitipkan. Jadi itu terkait dengan bagi hasil. Jadi boleh dapat bagi hasil, kalau seandainya yang nitipkan, tapi nggak wajib ya. Kalau dia nggak ngasih nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena prinsipnya kalau nitip balikin yang sama. Nitip 100 balikin 100 gitu kan ya. Ada keuntungan maka kalau dia kasih alhamdulillah, kalau dia nggak kasih enggak ya. Sebagaimana yang terjadi pada cerita 3 orang yang terperangkap di gua yang ada di Sahih Muslim. Ada 3 orang yang terperangkap di gua ya, mereka berlindung di gua saat itu turun hujan lebat. Mereka berlindung di gua, tahu-tahu ada batu besar yang nutupin gua ya, mereka nggak bisa keluar. Akhirnya mereka mengatakan, ayo kita masing-masing berdoa, menyebutkan apa amal kebaikan yang sudah dia lakukan. Salah satunya mengatakan, ya Allah, saya punya pegawai ya, sebelum dia ngambil gajinya dia pergi. Lalu gaji dia tadi saya belikan hewan ternak, dan hewan ternaknya itu berkembang biak. Saat dia datang, dia menanyakan mana gaji saya, itu sudah saya belikan hewan dan sudah beranak pinak. Lalu dia ambil semua hewan ternak tersebut. Ya Allah, jika itu mendatangkan ridhomu, maka bukakan gua ini, langsung kebuka, gitu kan? Nah, ini menunjukkan bahwa boleh dikembangbiakkan. Ya, itu cuma titipan. Jadi kalau kita punya pegawai, dia belum ngambil gaji, lalu dia pergi, lalu kita putarkan hasilnya. Ya, kalau kita mau kasih boleh. Kalau kita mau kasihkan dalam bentuk gajinya juga nggak masalah juga. Tapi kalau kita mau ngasihkan dalam bentuk barangnya dan segala hasilnya, ya silakan juga. Ya terserah orang yang menerima titipan. Jadi kita hanya menerima titipan. Jadi itu menunjukkan bahwa orang yang menerima titipan boleh dia putarkan. Kalau dia mau ngasih bagi hasil, alhamdulillah. Kalau tidak, maka tidak wajib dia kasih. Ya, yang menerima titipan boleh ngambil bagi hasil titipan ya, termasuk kategori titipan ya. Nah ini banyak sekali kemarin ada yang nanya, Ustaz, e-money itu titipan atau hutang? Kita e-money untuk masuk tol, itu kita naruh uang di situ Pak, 100.000, itu titipan atau hutang? Titipan. Beda antara hutang dengan titipan Pak. Hutang itu disepakatin kapan ngambilnya. Tapi kalau titipan kapan saja ente boleh ambil, kapan saja kita boleh bagi nggak? Itu namanya titipan Pak ya. Ini nitip 100 juta, pas besok mas uang 100 juta saya mana, wajib dia kasihkan, boleh nggak? Itu titipan. Beda antara titipan dengan hutang. Kalau hutang itu disepakatin kapan bayarnya.
Anda yang mengutang uang